Fahatha Thabit ibnu Qais ibnu Syammash radhiyallahu ta'ala an, maka inilah sosok Thabit ibnu Qais radhiyallahu ta'ala an. Lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Hujurat ayat 2, kata Allah Rabbul Alamin, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan, jangan kalian mengeraskan suara kalian dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd, dan jangan pula kalian mengeraskan suara kalian ketika berbicara sebagaimana kalian berbicara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jangan, ya, jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Subhanallah. Thabit ibnu Qais itu salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang memang terkenal, ya, kepandaiannya dalam berotorika, kepandaiannya dalam berbicara, suaranya lantang, tegas. Bahkan beliau nggak jarang berceramah dan dihadiri oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas beliau, bahkan tak jarang dalam beberapa delegasi diplomasi beliau ini termasuk salah satu juru bicaranya yang berbicara. Subhanallah, ya. Thabit ibnu Qais diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan, suaranya tegas, lantang, fasih, ya. Maka ketika ayat ini turun, ya, beliau merasa, waduh, jangan-jangan ayat ini turun itu berkaitan teguran kepada saya, jangan-jangan amalan saya semuanya terhapuskan karena sering meninggikan suara ketika berbicara. Subhanallah. Azama khaufuhu min an tashmalahu, maka ketika ayat ini turun maka timbul rasa takut yang begitu besar dari Thabit ibnu Qais, jangan-jangan dia termasuk dari orang-orang yang terhapuskan amalannya. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit ibn Qais faqala rajulun ya Rasulullah ana a'lamu laka ilmahu fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu faqala ma sya'nuk. Terkait dengan kisahnya Thabit ibnu Qais, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Thabit ibnu Qais. Maka salah seorang dari kalangan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan memberitahukan kamu tentang keberadaan Thabit ibnu Qais. Kemudian orang tersebut mendatangi Thabit ibnu Qais dan beliau pun melihat Thabit ibnu Qais sedang duduk dalam keadaan menundukkan kepalanya. Faqala ma sya'nuk, maka lelaki tersebut berkata kepada Thabit ibnu Qais, ada apa denganmu? Faqala syarrun kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad habita amaluhu. Kejelekan bagi orang yang telah mengangkat dan meninggikan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh amalan mereka telah terhapuskan. Wa huwa min ahlin nar, dan dia pun tergolong dari penduduk neraka. Fa'atar rajulu fa akhbarahu annahu qala kadza wa kadza, maka lelaki tersebut pun mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilihat
dari Thabit ibnu Qais. Apa yang didengarkan dari ucapan Thabit ibnu Qais tersebut? Dari rasa takutnya, dan dia menyangka bahwa amalannya telah terhapuskan. Faqala, maka Nabi SAW setelah mendengarkan ucapan lelaki tersebut, lelaki yang menjumpai Thabit ibnu Qais tersebut, beliau mengatakan, idhab ilaih, pergi kamu jumpai itu Thabit ibnu Qais, faqul lahu, katakan kepada dia, innaka lasta min ahlin nar, bahwa engkau wahai Thabit ibnu Qais bukanlah termasuk penduduk neraka, walakin min ahlil jannah, akan tetapi engkau adalah termasuk dari golongan penduduk surga. Ya subhanallah. Siapa ini? Thabit ibnu Qais. Pelajaran terpenting apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah berkaitan dengan kisahnya Thabit ibnu Qais. Kata beliau, maka demikianlah keadaan para salaful ummah, orang-orang soleh dari kalangan umat ini. Maka demikianlah keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka itu mengerti tentang kedudukan Al-Quranul Karim, yang mereka senantiasa menunjukkan dan mengambil pelajaran dari Al-Quran untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain dahulunya. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling pertama mengambil pelajaran haruslah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jamaah sekalian, lihat kejadian ini. Tidak kemudian salahkan orang lain, tidak, tapi ambil pelajaran ke semua itu dari ayat-ayat Allah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita sendiri. Selamatkan diri kita sendiri dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dulu selamatkan, diri kamu dulu selamatkan, dan keluargamu dari dahsyatnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Jangan tunjukkan ayat tersebut untuk orang lain dulu, jangan salahkan orang lain, jangan, tapi ambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Pelajaran terpenting, mari kita hadapkan dirinya kita ini dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, perhatikan bagaimana rasa takutnya Thabit ibnu Qais. Dia menyangka, waduh, jangan-jangan amanku ini terhapus semuanya, karena saya sering berkata yang lantang, berkata yang keras di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, rasa takut yang luar biasa, rasa takut yang kemudian mengantarkan kepada kemuliaan, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Walakin min ahlil jannah, kabarkan kepada dia bahwa dia itu termasuk penduduk surga. Subhanallah, ya, dapat jatah khobar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.